Kalau kita mau rise to level up, maka satu kata yang saya mau sampaikan buat kita hari ini, yaitu harus ada keberanian. Kalau kita mau rise to level up, kita mau bangkit ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih baik, maka hanya satu kata yang saya sampaikan kepada kita hari ini, yaitu kita harus memiliki keberanian. Nah, saudaraku yang kekasih, berani bukan berarti karena kita biasa. Orang bisa berani karena dia biasa melakukan hal itu. Orang bisa berani karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang dia kerjakan. Tetapi dalam hal berani, saudara, yang saya maksudkan adalah berani karena kita percaya. Kita percaya karena kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berjalan kepada mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di momentum ulang tahun gereja Kemah Injil Unlimited Church yang ke-8 tahun, Tuhan menaruh tema di hati saya untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu Rise to Level Up. Untuk itu mari kita bersama-sama memikirkan dan merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak harus merasa puas kalau kita hanya berada pada level di mana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Kita merasa puas dengan keselamatan yang kita terima. Kita merasa puas dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tahukah saudara bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang luar biasa,
yang Dia akan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sedang mempersiapkan perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang baru yang tidak kita pikirkan, yang Dia sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat cerita firman Tuhan ini, di mana murid-murid ketika menerima perintah dari Yesus untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan pada waktu itu Yesus sendirian untuk berdoa dan Dia meminta murid-muridnya untuk mendahulunya ke seberang. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid berada di tengah-tengah danau itu? Alkitab mencatat dengan jelas Bapak Ibu Saudara bahwa mereka mengalami badai angin sakal yang membuat perahu mereka terombang-ambing. Sehingga mereka dengan bersusah payah, mereka dengan begitu penuh dengan ketakutan pada malam itu, berusaha untuk mendayung perahu mereka untuk sampai ke seberang. Namun karena badai angin sakal itu memaksa mereka untuk tetap berada di danau itu, sehingga mereka tidak sampai ke seberang. Saudaraku yang kekasih, ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan ini, saya bertanya, mengapa kita mengikuti Tuhan, kita selalu diizinkan badai dalam kehidupan ini? Seperti yang dialami murid-murid, saudara, mereka taat kepada perintah Yesus. Tetapi waktu mereka taat perintah Yesus, mereka mengalami badai di tengah danau itu. Jadi saudaraku, ternyata kita ikut Tuhan tidak lepas daripada badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan saudara, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi datangnya badai itu. Seperti tahun ini kita alami badai COVID. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi badai COVID ini bisa melanda Indonesia, bahkan melanda kota kita. Bahkan sampai hari ini saudaraku, badai itu belum berlalu. Kalau seandainya seseorang sudah bisa memprediksi datangnya badai itu, maka saya percaya bahwa kita semua akan mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk menghindari badai itu. Sedapat-dapatnya kita menghindari badai itu. Tetapi pada kenyataannya, kita semua tidak bisa memprediksi datangnya badai itu. Kapan dia datang, dari mana dia datang, bentuk apa badai itu, kita tidak tahu. Tetapi saudara, ketika badai itu datang, ternyata Tuhan izinkan itu untuk melihat di level mana kehidupan kita berada. Di level mana kehidupan rohani kita berada. Jadi saudara, kadang-kadang badai itu akan menampakkan level kerohanian kita. Untuk itu hari ini saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama melihat bagaimana kita rise to level up. Bagaimana kita bangkit untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bagaimana kita bangkit untuk naik ke level yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, mari kita belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau rise to level up, maka satu kata yang saya mau sampaikan buat kita hari ini, yaitu harus ada keberanian. Kalau kita mau rise to level up, kita mau bangkit ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih baik, maka hanya satu kata yang saya sampaikan kepada kita hari ini, yaitu kita harus memiliki keberanian. Sebab tanpa keberanian kita tidak akan pernah untuk melangkah, kita tidak akan pernah maju, kita tidak
mampu untuk bisa memikirkan hal-hal yang ada di depan kita dan kita berusaha untuk melampaui hal-hal itu. Nah, saudaraku yang kekasih, berani bukan berarti karena kita biasa. Orang bisa berani karena dia biasa melakukan hal itu. Orang bisa berani karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang dia kerjakan. Tetapi dalam hal berani, saudara, yang saya maksudkan adalah berani karena kita percaya. Kita percaya karena kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Jadi saudara, keberanian kita bukan datang karena pengalaman. Keberanian kita bukan datang karena kepintaran, kecerdasan kita. Bukan datang karena titel dan jabatan kita. Bukan datang karena kita memiliki harta, kekayaan, posisi. Sehingga itu membuat kita berani. Tetapi keberanian itu datang karena kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat 3 hal. Berani di dalam hal apa supaya kita bisa rise to level up. Kita bangkit di dalam kehidupan rohani kita. Bahkan di dalam kehidupan jasmani kita. Di dalam segala hal. Untuk kita bisa mencapai level yang lebih tinggi yang Tuhan siapkan buat kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, kita berani untuk keluar dari batas-batas kebiasaan. Sekali lagi, berani di dalam hal apa? Berani di dalam kita keluar dari batas-batas kebiasaan. Ayat 28 berkata seperti ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, kalau Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara, Simon Petrus adalah seorang nelayan tulen. Berpuluh-puluh tahun dia ada di danau itu. Dan yang dia tahu ialah bahwa ketika dia ingin menyeberang danau itu atau menangkap ikan di danau itu, dia harus memakai perahu. Itu adalah batas kebiasaan yang dia lakukan dari hari ke hari sebagai seorang nelayan. Tetapi luar biasa dari perkataan Simon Petrus, dia berkata di ayat yang ke-28, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan ayat 29 berkata, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika saya baca firman Tuhan ini, saudara, Tuhan berbicara kuat di hati saya. Bahwa orang tidak akan pernah rise to level up kalau dia tidak pernah berani keluar dari batas-batas kebiasaan yang dia anggap itu sudah menjadi kemajuan kehidupan rohaninya. Petrus bangga dengan perahu dan dia bisa menyeberang dengan perahu. Tetapi waktu dia lihat Yesus, dia melihat sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya. Yesus bisa berjalan di atas air. Dan saudara, ada keberanian di hati Petrus untuk keluar dari perahu. Dan saudara tahu itu jam, bukan pagi, bukan siang, tapi tengah malam, saudara. Gelap gulita di danau itu. Tetapi Petrus berani dan dia berkata, aku mau keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Hari ini saudara, beranikah saudara keluar dari kebiasaan yang saudara anggap saudara telah maju di dalam hal itu? Apakah saudara berani keluar dari kebiasaan saudara? Apakah saudara punya keberanian untuk keluar dari sistem rohani saudara yang saudara anggap bahwa saudara telah berdoa berjam-jam, saudara anggap bahwa saudara sudah melayani Tuhan, saudara anggap saudara sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan dan saudara berpikir bahwa itu sudah memajukan iman saudara. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau agar kita keluar lebih lagi untuk berjalan di dalam kemustahilan. Dan saudara,
hanya Petrus dari sekian banyak murid-murid yang ada di perahu itu yang bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa batas-batas kebiasaan yang menghalangi saudara untuk saudara rise to level up? Apakah saudara puas dengan kebiasaan saudara hari-hari ini? Saudara puas dengan bisnis saudara hari-hari ini? Saudara puas dengan kebiasaan saudara di dalam pekerjaan saudara? Saudara puas dengan pelayanan saudara? Saudara puas dengan pekerjaan, karir saudara? Mari berani keluar out of the box, keluar dari box, keluar dari kebiasaan-kebiasaan itu. Sebab Tuhan mau saudara melihat perkara-perkara ajaib. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berani di dalam hal apa? Berani dalam melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau tadi kita berani keluar dari batas-batas kebiasaan, yang kedua kita berani untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Nah, di dalam ayat yang ke-28, saya baca ayat 29 bagian B. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, ini pekerjaan yang mustahil. Kalau saya melihat banyak pesulap berjalan di atas air, waktu saya kecil saya menganggap itu betulan. Itu sesuatu yang ajaib. Dan saya berpikir bahwa kalau Yesus berjalan di atas air, banyak pesulap juga bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika saya dewasa dan saya mulai mengetahuinya, ternyata itu sebuah trik yang sudah dirancang sehingga orang bisa berjalan di atas air. Mereka menaruh kaca di bawah air itu dan mereka kemudian membuat syuting dan menampilkan itu seolah-olah mereka sedang berjalan di atas air. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang berjalan di atas air selain Yesus. Tetapi Petrus, saudara, berani melakukan sesuatu yang tidak biasa. Saudara, Petrus keluar dari kebiasaan-kebiasaan atau zona nyamannya. Zona nyaman ialah apa, saudara? Zona nyaman ialah perahunya. Dia nyaman ada di perahu itu. Untuk apa? Yesus yang datang ke perahu. Untuk apa saya yang keluar dari perahu itu? Tetapi saudara, Petrus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyamannya. Dan saudaraku yang kekasih, ternyata Petrus bisa berjalan di atas air. Saudara, ada manusia yang bisa berjalan di atas air, yaitu Petrus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika saudara mulai melangkah keluar dari zona nyaman saudara, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Sebagai seorang mahasiswa, saudara harus keluar dari zona nyamanmu. Mungkin engkau merasa bahwa saya sudah mendapatkan nilai yang baik, saya sudah puas dengan hasil saya. Saudara, Tuhan masih menyiapkan hal-hal yang luar biasa buat hidup. Para pengusaha mungkin sudah nyaman dengan usahanya, dengan segala kegiatan rutinitasnya dan tidak bisa mencoba lagi hal-hal yang lain. Padahal masih banyak hal-hal yang baru yang Tuhan siapkan dalam hidup. Saudara harus berani keluar dari zona yang nyaman itu. Sebab kadang-kadang iblis berusaha mengikat kita pada zona nyaman kita sehingga kita tidak berani untuk keluar. Kita puas dengan semua itu. Dan kita merasa bahwa semua hal itu sudah cukup. Tetapi Petrus seorang yang tidak puas. Dia keluar dari perahu saudara dan dia mulai menginjakkan kakinya di atas air. Dan saudara, mujizat Tuhan terjadi. Waktu saudara melangkah keluar dari
kebiasaan saudara melakukan hal-hal yang tidak biasa, maka Tuhan membuat saudara rise to level up. Saudara meningkat pada level yang lebih tinggi dalam kehidupanmu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, berani di dalam hal apa? Saudara, Simon berani di dalam penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang kekasih, ketika engkau mulai berani untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa, tantangan tidak sedikit. Engkau mulai hidup berbeda dengan orang dunia ini. Engkau mulai hidup berbeda di dalam hal rohanimu. Engkau mulai melakukan perkara-perkara yang tidak biasa untuk Tuhan. Maka tantangan itu tidak sedikit. Angin badai itu akan datang untuk menjatuhkan kehidupanmu. Tetapi saudara, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan masih ada bersama dengan engkau. Seperti Yesus berada di danau bersama dengan Simon. Selama fokus Simon kepada Yesus, selama Simon menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, maka dia akan tetap berjalan di atas air. Tetapi yang terjadi pada Simon ialah dia mulai berfokus kepada perasaannya. Dia berfokus pada tiupan angin itu. Sehingga pada akhirnya dia mulai tenggelam. Saudara, ketika saudara mau rise to level up, saudara harus fokus kepada Yesus. Apapun badai, apapun tantangan kehidupan saudara. Badai COVID yang menyerang kita sampai hari ini. Saudara, hanya dengan menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, maka saudara akan rise to level up. Mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan fokus kepada badai. Jangan fokus kepada perasaan. Jangan fokus kepada situasi dan keadaan hidupmu. Mungkin ekonomimu sedang sulit. Mungkin studimu sedang sulit. Tetapi waktu engkau menyerahkan dirimu total kepada Tuhan, maka Yesus datang sesegera mungkin untuk menolong engkau. Dan apa yang terjadi saudara, Yesus memegang tangan Simon sehingga Simon tidak tenggelam. Hari ini ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, engkau tidak akan tenggelam. Engkau akan bangkit pada level yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari di momentum ulang tahun gereja kita yang ke-8, mari kita komit bersama-sama. Rise to level up. Kita berani untuk keluar dari batas-batas kebiasaan kita. Berani untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau dunia berkembang dengan cepat dengan berbagai macam teknologi, anak Tuhan harus lebih pandai, lebih pintar untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, jangan lupa serahkan hidup total kepada Tuhan. Sebab hanya tangan Tuhan yang kuat yang mampu membuat kita tidak tenggelam terhadap segala badai yang menyerang kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita.